Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ruswani Siregar dari kelas F5 NPP 330774. Saya Clarissa Hafidz Hadis dengan NPP 336287. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai kondisi kemiskinan di Jepang. Bagaimana kemiskinan di Jepang? Di Jepang, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai keadaan dengan pendapatan rumah tangga berada pada atau di bawah setengah dari pendapatan rumah tangga rata-rata. Menurut angka OECD, rata-rata pendapatan bersih rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk Jepang adalah sebesar US dollar 23.458, lebih tinggi dari rata-rata negara anggota OECD sebesar US dollar 22.387. Selanjutnya ada laporan domestik. Yang pertama pada 2009. Pada Oktober 2009, Kementerian Tenaga Kerja Jepang merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa hampir 1 dari 6 orang Jepang, yang berarti totalnya itu 22 juta orang, hidup dalam kemiskinan. Pada 2007, laporan ini disambut dengan perasaan terkejut dan heran di antara orang-orang Jepang. Kemudian pada 2013, pada tahun 2013 pemerintahan Jepang mencatat tingkat kemiskinan relatif sebesar 16%, yang didefinisikan sebagai sebagian dari populasi hidup dengan pendapatan kurang dari setengah pendapatan rata-rata nasional. Angka ini merupakan rekor tertinggi. Selanjutnya yaitu demografi. Demografi itu studi lain yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 wanita Jepang berusia 20-64 tahun dan hidup sendiri dalam kemiskinan. Selanjutnya mengenai laporan internasional. Temuan OECD. OECD melaporkan pada Juli 2006 bahwa Jepang mengalami tingkat kemiskinan relatif yang tinggi. Laporan OECD lain menyatakan bahwa Jepang berada di posisi terburuk kedua dalam kemiskinan di antara negara-negara OECD. Pada pertengahan tahun 2000-an, OECD pada April 2011 menempatkan Jepang pada posisi ke-29 dari 34 negara anggota dalam daftar presentasi penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya yaitu pekerja miskin Jepang. Nah, tidak seperti beberapa negara modern lain, Jepang tidak memiliki garis kemiskinan resmi, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan angka yang akurat tentang mereka yang berada dalam kondisi miskin dan menderita. Sebaliknya, Jepang mengukur kemiskinan berdasarkan standar hidup minimum, yang dihitung menggunakan pendapatan rata-rata, indeks OECD, dan faktor lain yang berada di tiap prefektur. Namun, diperkirakan bahwa pada tahun 2006, ketika diukur secara individual dengan menggunakan survei status pekerjaan, bahwa 8,2% dari karyawan tetap agak cukup untuk dianggap sebagai pekerja miskin. Baik, selanjutnya kasus kelaparan Saitama. Jadi, kasus kelaparan Saitama ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2012. Kematian akibat kelaparan pada sebuah keluarga yang beranggotakan dari 3 orang dilaporkan di Saitama, yaitu sepasang lansia dan seorang putra yang berusia 39 tahun. Keluarga tidak mampu membayar sewa dan listrik telah terputus, tidak mampu membayar pemanas, hingga mengalami hipertemia. Juga diduga menjadi penyebab kematian mereka. Dan untuk yang terakhir tadi, kemiskinan anak itu berkenaan dengan anak-anak miskin Jepang. Diperkirakan bahwa 3,5 juta anak-anak Jepang atau 1 dari 6 anak yang berusia sampai 17 tahun termasuk dalam rumah tangga yang mengalami kemiskinan relatif, yang didefinisikan oleh OECD sebagai mereka yang berpenghasilan pada atau di bawah setengah dari pendapatan nasional rata-rata yang dapat dibelanjakan. Namun, menurut statistik Kementerian Kesehatan Jepang, pada Mei 2017, 16% anak-anak Jepang hidup di bawah garis kemiskinan. Jepang memiliki beberapa tingkat tertinggi dalam kemiskinan anak di negara maju. Menurut laporan UNICEF yang dirilis pada April 2016 yang menempatkan Jepang pada peringkat ke-34 dari 41 negara industri. Jepang juga memiliki tingkat kemiskinan anak yang tinggi. Diperkirakan hanya 200.000 dari 3,5 juta anak miskin yang menerima tunjangan anak. Yang terakhir,
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.